Yusuf dengan NIM 21109410027. Nama saya Ivanu Masibuan dengan NIM 211094128. Saya Maisanya Nafida dengan NIM 2111030. Saya Syifa Yunia Desman dengan NIM 211094101. Saya Lutfia Kayanadean Tanjung dengan NIM 211094132. Perkenalkan, nama saya Abdul Fikri dengan NIM 211094135. Saya Regina Supera dengan NIM 21109420002. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Sistem pencemaran udara ini terbagi menjadi beberapa proses, yaitu yang pertama adalah sumber emisi. Emisi sendiri adalah zat, energi, atau komponen lain yang dihasilkan dari kegiatan yang masuk atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Nah, sumber emisi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber antropogenik. Hal ini sebagai akibat dari aktivitas manusia yang pesat dalam penggunaan bahan bakar fosil dan industri, juga akumulasi dari limbah, pertanian yang modern, dan aktivitas manusia lainnya. Contohnya adalah emisi bahan bakar fosil, pertanian, peternakan, dan limbah. Selanjutnya itu sumber emisi biogenik, yaitu pencemaran secara biogenik disebabkan karena adanya fenomena alam yang terjadi secara periodik tanpa campur tangan manusia atau hasil dari aktivitas manusia. Sumber pencemaran ini ada karena siklus alami. Pencemaran ini juga dapat dikatakan berkesinambungan karena merupakan bagian dari iklim atau bumi yang berlangsung dalam periode waktu yang panjang. Contohnya yaitu debu dan kebakaran hutan, hewan dan tumbuhan, serta aktivitas gunung berapi. Setelah itu, dari sumber emisi diteruskan ke atmosfer, yang mana terjadi beberapa proses, diantaranya dilusi, yaitu proses pengendaran, atau dispersi, proses penyebaran. Proses penyebaran polutan di suatu daerah terjadi karena adanya kecepatan dan arah angin yang berpindah. Dari proses di atmosfer ini terjadi mixing dan transformasi kimia, yang mana diteruskan ke reseptor. Reseptor ini adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan material. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian udara. Sistem pengendalian udara ini berasal dari dua sumber, yaitu pertama antropogenik yang berasal dari kendaraan bermotor, industri, domestik, dan lain-lain. Selanjutnya ada emisi pencemar primer yang terdiri atas SOx, NOx, HC, SPM, dan lain-lain. Selanjutnya, emisi pencemar primer terbagi atas dua, yaitu meteorologi dan transformasi fisika kimia. Meteorologi terdapat dispersi, transport, PLTU, dan lain-lain. Transformasi fisika kimia terdiri atas menjadi pencemar sekunder dan oksidan kimia. Pencemar sekunder terdapat asam nitrat, asam sulfat, sulfit, kemudian oksidan fotokimia ada O2, PAN, dan lain-lain. Selanjutnya ada udara ambien. Udara ambien ini ada dua, yang berasal dari posisi basah dan kering atau disebut dengan hujan asam. Yang kedua ada pencemar udara fotokimia, misalnya lapisan ozon. Ozon ini akan berdampak terhadap penerima, yaitu reseptor seperti manusia, hewan, tumbuhan, hutan, danau, dan lain-lain. Lalu terdapat model-model prediksi transport jarak jauh, kepulan airset atau daerah aliran udara. Karena ada ini, sehingga terdapat strategi pengendalian dan alternatif pengaturan dan upaya pengendalian sistem pencemaran udara. Selanjutnya kita akan membahas di mana saja terjadi pencemaran udara tersebut. Nah, pencemaran udara dapat terjadi di dua buah tempat. Yang pertama yaitu di dalam ruangan atau indoor air pollution, dan yang kedua di luar ruangan yaitu outdoor air pollution. Nah, contoh pencemaran di dalam lingkungan yaitu terjadi di rumah, sekolah, mal, rumah sakit, masjid. Dan untuk di luar ruangan sendiri yaitu gejala yang secara akumulatif terjadi di luar ruangan, dimulai dari area sekitar perumahan, perkotaan, sampai secara regional dan bahkan sampai secara global. Nah, selanjutnya kita akan membahas sumber-sumber pencemaran udara. Yang pertama, berdasarkan proses terjadinya dibagi dua, yaitu menjadi biogenik, yaitu proses secara alami, dan yang kedua antropogenik, proses karena kegiatan manusia. Nah, sumber pencemaran yang kedua yaitu berdasarkan distribusi ruang yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sumber titik atau point source, yang kedua sumber garis atau line source, dan yang ketiga sumber area atau area cost.
Berikutnya yaitu sumber pencemar udara. Sumber pencemar udara berdasarkan proses terjadinya terbagi dua, yaitu biogenik dan antropogenik. Biogenik atau sumber alamiah memiliki sifat timbul dengan sendirinya tanpa pengaruh aktivitas manusia. Kemudian tidak dapat dikendalikan tapi tidak sering terjadi. Contohnya antara lain yaitu meletusnya gunung berapi meliputi emisi SO2, H2S, CH4, dan partikulat. Kemudian ada kebakaran hutan meliputi emisi HC, CO, dan partikel berupa asap. Kemudian ada antropogenik yaitu berdasarkan aktivitas manusia. Contohnya transportasi dan jenis konversi energi lainnya. Kemudian ada sumber industri spesifik. Selanjutnya adalah sumber antropogenik berdasarkan bergerak dan tidak bergeraknya. Yang pertama adalah sumber tidak bergerak atau stasioner. Contohnya adalah cerobong industri, eksplorasi minyak dan gas bumi, serta flare. Nah, untuk tingkat dan laju pengemisian serta jenis pencemar dari sumber statis ini sangat bergantung pada proses produksi di dalam industri. Contohnya cerobong industri semen yang didominasi oleh partikulat. Yang kedua, sumber tidak bergerak atau transportasi. Nah, pada sumber ini, jenis pencemar yang diemisikan sangat bergantung pada jenis bahan bakar dan ruang bakar yang digunakan. Contohnya, gas buang kendaraan yang didominasi oleh CO. Yang ketiga adalah sumber bergerak dan tidak bergerak. Pada sumber ini kami mengambil contoh pada pertambangan batu bara, yang mana sumber bergeraknya berasal dari transportasi yang berjalan di dalam pertambangan batu bara. Sedangkan sumber tidak bergeraknya berasal dari proses pertambangan batu bara itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber antropogenik berdasarkan berbagai aktivitas. Yang pertama, aktivitas transportasi. Bahan pencemarnya meliputi NOx, CO, HC, dan PB. Aktivitas yang kedua yaitu pembangkit listrik. Para pembangkit listrik ini, bahan pencemarnya yaitu SO2 sebagai batu bara, partikulat sebagai batu bara, CO, HC sebagai gas alam. Selanjutnya yaitu pengelolaan persampahan yang terjadi akibat pembakaran dan dekomposisi tanah oleh CH4. Selanjutnya aktivitasnya yaitu aktivitas rumah tangga yang diakibatkan oleh pemakaian bahan bakar minyak tanah dan gas alam seperti CO, HC, PB, dan NO. Sumber antropogenik berdasarkan jenis aktivitas. Jenis aktivitas selanjutnya ada industri. Sangat bergantung pada jenis industri, terdiri dari dua emisi. Yang pertama, emisi pencemar spesifik dan emisi pencemar akibat proses konversi energi. Untuk emisi pencemar spesifik itu zatnya terdiri dari klor, aluminium, dan amonia. Sedangkan emisi pencemar akibat proses konversi energi itu zatnya terdiri dari CO, CO2, HC, NOx, dan partikulat. Sumber pencemaran udara berdasarkan distribusi ruang itu terdiri dari 3 sumber. Yang pertama, sumber titik atau point source. Yang kedua, sumber garis atau line source. Dan yang ketiga, sumber area atau area source. Untuk sumber titik itu contohnya emisi dari perusahaan industri. Selanjutnya untuk sumber garis atau line source itu contohnya emisi dari transportasi kendaraan. Dan sumber area itu contohnya emisi dari pembakaran sampah.